بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Yang keenam, Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian Nabi SAW menikahi Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah Al-Qurashiyah Al-Makhzumiyah, dan nama Abu Umayyah adalah Hudzaifah bin Al-Mughirah. Ummu Salamah radhiyallahu anha merupakan istri Nabi SAW yang wafat paling terakhir. Ia wafat pada tahun 62 Hijriyah. Yang ketujuh, Juwairiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dhirar Al-Mustaliqiyah radhiyallahu anha, yang sebelumnya ia merupakan salah satu tawanan Bani Mustaliq. Kemudian ia datang meminta pertolongan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibebaskan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskannya, kemudian menikahinya. Yang kedelapan, Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha dari Bani Asad bin Khuzaimah, dan ia merupakan putri dari bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umaymah. Dan padanya lah turun firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, maka ketika Zaid telah menceraikan istrinya, kami nikahkannya denganmu. Karena itulah ia berbangga atas istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dan mengatakan, kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari atas langit yang ketujuh. Dan di antara kelebihannya yang tidak dimiliki oleh wanita lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi wali atas pernikahannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari atas langit. Ia wafat pada awal masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya ia merupakan istri dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia telah diceraikan oleh Zaid, Allah subhanahu wa ta'ala menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya, sebagai contoh bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara bolehnya menikahi mantan istri anak angkat. Yang kesembilan, Ummu Habibah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah radhiyallahu anha. Namanya adalah Ramlah binti Abi Sufyan Sakhr bin Harb Al-Qurashiyah Al-Umayyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya ketika Ummu Habibah radhiyallahu anha sedang berhijrah ke negeri Habasyah. Raja Najasyi memberikan mahar kepadanya mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 400 dinar. Kemudian dari sana ia diantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah wafat pada masa pemerintahan saudaranya Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang ke-10, Safiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha, pemimpin Bani Nadir, yang merupakan keturunan dari Nabi Harun bin Imran, saudara Nabi Musa alaihi salam. Maka ia merupakan putri seorang nabi dan istri Nabi, dan ia di antara wanita yang paling cantik di dunia ini. Ia merupakan tawanan dan menjadi budak wanita. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membebaskannya, dan beliau jadikan hal tersebut sebagai maharnya. Maka perkara itu pun menjadi sunnah. Yang ke-11, Maimunah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Ia merupakan wanita terakhir yang dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya di kota Makkah ketika telah tahallul dari umrah al-qadha. Kata penulis hafizahullah taala, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau meninggalkan 9 orang istri
Dan yang paling pertama menyusul beliau setelah wafatnya adalah Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha pada tahun 20 Hijriah. Dan yang paling terakhir wafat adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha pada tahun 62 Hijriah di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah